sebagai saintis komputer sekaligus sebagai transpuan. Lynn Conway dipecat dengan alasan karena Lynn Conway memutuskan untuk melakukan transisi gender. Kemudian di dalam dunia perdigitalan, perkomputeran, temuan Lynn Conway bersama Carver Mead dan Ivan Sutherland ini kemudian dibukukan dan digunakan di hampir 120 universitas di seluruh dunia pada tahun 1983. Artinya temuannya menjadi rujukan untuk belajar tentang arsitektur komputer, belajar tentang teknologi digital secara lebih lanjut. Hingga tahun 78, berarti 10 tahun sejak dia melakukan transisi gender dan dipecat dari IBM, Conway akhirnya diakui keahliannya dan diundang sebagai profesor tamu teknik elektro dan ilmu komputer di MIT, tempat dia mendapatkan gelar sarjananya sebagai Robert. Artinya mulai ada pengakuan karena dia udah tampil sebagai perempuan pada tahun 78. Dan dia mengajar mata kuliah desain VLSI yang sekarang dalam teori perkomputeran dan teknologi informasi dikenal sebagai Draft Text Matt Conway. Matt itu partnernya tadi si Carver Matt dan Conway adalah nama belakang dia. Saya nggak akan bicara panjang lebar tentang semua temuan-temuan teknologi komputernya itu daripada sok pinter tapi bego kan ya. Tetap aja orang yang sok pinter tapi sebenarnya nggak tahu apa kan tetap ketahuan bego. Jadi lebih baik nggak pura-pura. Takut kan di tiba-tiba para ahli komputer datang, metong gue. Yang jelas mulai tahun 78, Conway mulai mendapatkan pengakuan atas expertise-nya, keahliannya di bidang teknologi canggih perkomputeran dan digitalan. Hingga tahun 79, Conway dan Matt menerima penghargaan prestasi tahunan dari majalah elektronik yang terkenal. Dan sejak itu mereka mulai memproduksi desain sirkuit komputer temuan mereka. Tahun 1980 kemudian Conway resign, mengundurkan diri dari Xerox dan bergabung dengan DARPA. Apa itu DARPA? DARPA adalah Defense Advanced Research Projects Agency, lembaga penelitian terkait dengan ketahanan gitu ya. Lembaga atau Departemen Strategi Pertahanan berbasis komputer, di mana dia menjadi arsitek kunci bagi inisiatif komputasi strategis Departemen Pertahanan. Ini sebuah posisi yang luar biasa kunci, luar biasa strategis. Sebuah program penelitian yang mempelajari komputasi kinerja tinggi, teknologi sistem otonom, dan teknologi senjata cerdas. Jangan main-main ya. Tahun 85, Conway kemudian bergabung dengan University of Michigan sebagai profesor teknis elektro dan ilmu komputer. Dan kemudian dia menjabat dekan teknik. Jadi tahun 85 dia sudah diterima fully accepted SCS sebagai transpuan, sebagai perempuan, dan menjadi dekan di University of Michigan. Pada tahun 2020, akhirnya, Presiden National Academy of Engineering, John L. Anderson, menyatakan bahwa Lynn Conway bukan hanya pionir revolusioner dalam desain sistem VLSI, tetapi sama pentingnya, Lynn Conway sangat berani dalam menceritakan kisahnya sendiri tahun 2020. Dan ketekunannya telah menjadi sebuah pengingat kepada masyarakat bahwa seharusnya orang tidak buta terhadap inovasi hanya karena gendernya.
Secara spesifik, Anderson mengatakan seharusnya orang tidak buta inovasi perempuan, transpuan, orang kulit berwarna, ataupun orang lain yang dianggap tidak cocok dengan persepsi lama. Karena Conway sudah membuktikan bahwa dia gigih dan stand out melampaui yang lain-lain sebagai seorang engineer, sebagai seorang insinyur elektronik. Itu tadi sedikit kiprahnya di bidang teknologi. Tetapi bagaimana dengan posisinya sebagai transpuan? Apakah kemudian dia hanya menjalani sebagai seorang saintis? Ternyata tidak. Pengalaman gender dysphoria yang dia alami dan kemudian diskriminasi gender yang dia alami dan perjuangannya untuk menjadi dirinya sendiri sebagai seorang transpuan, sebagai seorang perempuan yang bernama Lynn Ann Conway, membuat Lynn Ann Conway memutuskan bahwa dia tidak bisa diam dengan cerita perjuangannya dan dengan posisi sebagai transpuan, karena dia melihat bahwa di Amerika Serikat pun sampai hari ini masih banyak terjadi diskriminasi gender kepada transpuan, bahkan juga kepada perempuan. Karena itu pada tahun 99 mendekati pensiun, Conway memutuskan untuk coming out. 68 berarti 21 tahun sejak dia memutuskan melakukan transisi gender, dia baru secara official coming out publicly, menceritakan tentang struggle dia, perjuangan dia sebagai transpuan. Dan dia memutuskan mempublikasikan pengalaman transisi gender masa lalunya di website pribadinya. Tentu saja sebelumnya sudah kisah-kisahnya sudah mulai ditulis di sana-sini oleh majalah ini, majalah itu. Tetapi betul-betul menceritakan lengkap versi dirinya sendiri dalam kata-katanya sendiri baru dilakukan di websitenya pada tahun 99. Kisah itu yang kemudian banyak dikutip dan kalau teman-teman Google akan banyak temukan. Dalam salah satu wawancaranya, yaitu dengan majalah Forbes, Lynn Conway mengatakan, saya akan bacakan demikian. Dari tahun 70 hingga tahun 99, saya diakui sebagai perempuan yang melanggar batasan gender di bidang ilmu komputer. Tetapi pada tahun 2000 menjadi tonggak penanda di mana saya menghancurkan stigma penghalang transgender. Jadi dia betul-betul melihat tahun 99, tahun 2000 itu menjadi tonggak kehidupan dia, ya, tonggak penanda bagi posisinya sebagai transgender scientist transgender. Sejak itulah Conway memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai aktivis transgender dengan tujuan untuk ikut mencerahkan dan menormalisasi isu identitas gender serta proses transisi gender. Dia ingin bahwa identitas gender dan transisi gender bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi sebagai bagian dari kenormalan hidup gitu. Karena itulah faktanya, banyak orang terlahir dengan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan dan mereka inginkan. Sejak itu dia di sela-sela waktu luangnya dia memberikan diri untuk mendampingi para transgender yang ingin melakukan transisi dan menjadi dirinya dengan identitas gender yang memang dia rasakan dan dia inginkan. Dia menyediakan sumber daya baik medis maupun juga psikologis, emosional, dan menjadi teman ngobrol, teman berbincang bagi teman-teman transgender untuk melakukan transisi gender. Dan tentu saja situs webnya juga secara reguler mengupdate banyak isu, diskusi, topik tentang transgender, serta informasi terkait operasi pergantian kelamin dan segala seluk-beluk bagi mereka yang ingin melakukan transisi gender. Dan yang disebut misalnya ada satu istilah yang saya temukan di website dia untuk melakukan operasi feminisasi wajah, dalam arti membuat wajahnya
menjadi terlihat lebih feminin begitu ya. Meskipun banyak teman-teman transgender juga memutuskan tidak harus menjadi lebih feminin, karena faktanya banyak perempuan juga wajahnya tidak feminin ini, tapi ini artinya Lin memberi opsi, memberi pilihan bagi mereka kalau ingin melakukan feminisasi. Enggak juga, bukan feminisasi ya, femininisasi. Membuat wajahnya lebih feminin gitu. Susah ini, serapan bahasa ini dijadikan bahasa Indonesia jadi susah. Dan yang harus dicatat adalah bahwa Conway juga secara gencar mempromosikan untuk kesetaraan hak-hak transpuan di pendidikan maupun di dunia kerja. Pada tahun 2004, Conway dicatat sebagai pemeran utama sekaligus merupakan performance atau tampilan perdananya. Dia membacakan yang namanya The Vagina Monologues. Di Indonesia siapa ya? Kalau nggak salah dulu Ria Irawan kali melakukan The Vagina Monologues. Setelah penampilan perdananya dalam memerankan atau membaca The Vagina Monologues, dia kemudian juga muncul dalam film dokumenter Logo Channel dalam acara yang berjudul Beautiful Daughters. Nanti cari ya. Perjuangan Lin Conway untuk hak-hak para transpuan, para waria di Amerika Serikat tidak berhenti sampai di menjadi konselor, menyediakan diri, menyediakan resources, sumber daya untuk mereka yang ingin transisi, tapi juga melobi parlemen maupun juga Dewan Direksi Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE agar memberikan kesetaraan hak dan perlindungan kepada karyawan, pekerja, manajemen, dan semua orang yang bergender, transpuan yang bekerja di bidang elektronik dan komputer. Dan perjuangannya yang dilakukan bersama rekannya yang bernama Leandra Vici pada tahun 2013 berhasil melobi Direksi Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE agar perlindungan dan hak-hak transgender dimasukkan ke dalam kode etik company. Dan untuk Anda tahu, kode etik IEEE itu yang awalnya diperjuangkan untuk kode etik perlindungan pekerja transgender, kemudian diperluas dan menjadi kode etik yang sekarang ini kita kenal diadopsi oleh ratusan perusahaan multinasional di seluruh dunia yang memberlakukan kesetaraan, akses kerja, dan perlindungan hak-hak LGBT secara keseluruhan. Jadi, jangan lupakan nama Lin Conway dengan jasa-jasanya, baik di bidang teknologi komunikasi maupun juga dalam perjuangan hak-hak asasi manusia, khususnya terkait keberagaman gender. Sejak tahun 80-an, yaitu ketika Conway mulai diakui kepiawaiannya sebagai ilmuwati, saintis perempuan, saintis transpuan, maka satu persatu lembaga-lembaga riset, lembaga perusahaan komputer, majalah-majalah tentang teknologi komunikasi, teknologi komputer, satu persatu memberikan penghargaan. Ada begitu banyak penghargaan, saya tidak akan sebut satu persatu, tapi yang tercatat di dalam riset kecil saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 31. Jadi ada 31 awards yang dia terima sejak tahun 1981 sampai terhitung 2020. Dan dari 31 awards yang dia terima itu saya hanya akan baca saja satu saja yang dia terima tahun 2020, karena ini menjadi tonggak yang lain, yaitu tahun 2020 akhirnya dia menerima penghargaan Lifetime Achievement dari siapa? Coba tebak. Dari IBM, tempat dia pertama kali kerja dan kemudian dipecat ketika dia memutuskan
melakukan transisi gender. Jadi 68 dia dipecat, tahun 2020 akhirnya IBM memberikan penghargaan Lifetime Achievement dan sekaligus mengeluarkan statement pernyataan tentang semacam pengakuan dosa ya, bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka meminta maaf kepada Lynn Conway. Jadi sebagai penutup saya hendak menceritakan bahwa setelah Conway melakukan transisi gendernya pada tahun 87 sebagai perempuan, sebagai transpuan, artinya hampir 20 tahun, tepatnya 19 tahun sejak dia melakukan transisi, Conway bertemu dengan suaminya, yaitu Charles Rogers atau yang lebih dikenal dengan Charlie. Seorang insinyur profesional yang memiliki banyak kesamaan hobi, minat, yang kemudian mereka memutuskan untuk hidup bersama di rumah di pedesaan di Michigan. Lalu menikah resmi, officially, legally pada tanggal 13 Agustus tahun 2002. Dan sebagai penutup, tahun 2020, 52 tahun setelah IBM memecatnya, IBM secara resmi dan terbuka membuat public statement meminta maaf kepada Conway dan mengadakan acara khusus yang disebut Public Tech Trailblazer and Transgender Pioneer Lynn Conway sebagai sebuah acara di mana pada acara itu sekaligus IBM menyerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada Lynn Conway. Direktur riset IBM Dario Gil dalam statementnya saya kutip sebagai berikut. Lynn baru-baru ini dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup oleh IBM, sebuah penghargaan prestasi yang langka yang diberikan kepada individu yang dianggap telah mengubah dunia melalui penemuan teknologi. Pencapaian di bidang teknologi yang luar biasa oleh Lynn telah membantu industri komputer modern mendefinisikan komputasi modern. Lynn telah membuka jalan bagi kami, IBM, untuk mendesain dan membuka chip komputasi hari ini dan selamanya mengubah mikroelektronika, perangkat komputer, dan mengubah kehidupan manusia. Demikian secuplik kisah tentang Robert Conway yang kemudian melakukan transisi gender dan mengambil nama Lynn Ann Conway, yang olehnya kita sekarang bisa menikmati teknologi komunikasi dan informasi yang super canggih. Apa yang kita pelajari dari cerita kita hari ini? Mari kita mulai melihat manusia sebagai manusia dengan prestasinya, dengan capaiannya, dengan pergumulannya, dan bukan sebagai warna kulit, suku, gender, orientasi seksual, agama, dan yang lain-lainnya itu, karena semuanya itu hanya kulit. Sampai di sini obrolan kita. Semoga obrolan kita ini menjadikan kita lebih manusiawi dan lebih menghargai keberagaman di dunia ini. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Sampai jumpa di edisi dan kisah-kisah yang lain.